Pernah nggak sih kamu ngerasa skripsi itu kayak monster gede banget yang mustahil dikalahin? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget yang ngerasa buntu bukan karena topiknya susah, tapi karena ngebayanginnya aja udah bikin capek duluan. Nah, di sini kita bakal bongkar kenapa sih ini bisa terjadi dan gimana caranya cuma dengan 30 menit kamu bisa mulai maju lagi, bahkan pas lagi capek-capeknya. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalimat ini tuh bener-bener inti dari semua masalahnya. Perasaan mandek itu seringnya bukan datang dari tugasnya loh, tapi dari beban di kepala kita bahkan sebelum kita sempat mulai. Wajar, otak kita tuh otomatis nolak tugas yang kelihatannya segede gaban dan bikin ngeri. Jadi musuh utamanya tuh ya pikiran kita sendiri. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Biar bisa nemuin solusi, kita harus jujur dulu ngeliat pola-pola apa sih yang bikin kita terus-terusan gagal. Siap-siap ya, karena kamu mungkin bakal ngerasa, wah ini gue banget. Nah, coba deh lihat slide ini. Ini keren banget karena ngegambarin perang batin kita semua. Di kolom kiri ada target-target impian kita. Selesain bab 2 hari ini. Pokoknya tulisan harus langsung sempurna. Tapi di kolom kanan ada kenyataan hidup kita. Badan udah capek abis kerja atau kuliah. Rumah selalu rame, mental lagi nggak karuan. Kegagalan itu terjadi di jurang antara ekspektasi dan realita ini. Kita nyoba maksa pasang target gede, padahal bensin di badan kita lagi tipis. Ya jelas aja hasilnya frustrasi dan capek sendiri kan? Nah, dari perang batin tadi, muncul deh 3 jebakan umum ini. Pertama, kita nungguin waktu luang yang sempurna, yang nggak pernah datang itu. Kedua, target kita ketinggian, nggak sesuai sama energi yang kita punya hari itu. Dan yang paling bahaya nih, yang ketiga, kita nekat kerja pas lagi capek. Hasilnya jadi jelek, malah bikin kita makin males buat besok. Jadilah lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Oke, setelah kita tahu masalahnya di mana, sekarang waktunya ngomongin solusi. Dan solusinya kedengeran simple banget, tapi ini bukan sekedar trik manajemen waktu biasa ya. Ini tuh lebih kayak alat psikologis. Yap, cuma 30 menit. Angka ini sengaja dibuat kecil. Tujuannya itu bukan buat nyelesain banyak hal loh, justru sebaliknya. Tujuannya adalah biar tugas itu kelihatan mungkin buat dimulai. Disitulah kuncinya. Jadi, ini nih poin paling pentingnya. Lupakan soal durasi. Fokusnya ada di tujuan, nurunin beban mental sebelum mulai. Gini deh, otak kita itu kan kayak satpam ya. Kalau lihat ada tugas segede gunung, alarmnya langsung bunyi. Bahaya, hindari. Nah, 30 menit ini cara kita ngomong ke satpam itu, tenang pak, ini cuma tamu kecil kok, aman. Begitu kita berhasil mulai, biasanya momentum itu bakal jalan sendiri. Teori doang mah gampang ya. Banyak banget nasihat motivasi yang gagal karena nggak nyentuh tanah. Yuk kita lihat gimana caranya konsep 30 menit ini benar-benar bisa jalan di dunia nyata yang ya tahu sendirilah, kadang berantakan, bikin capek, dan jauh dari kata ideal. Oke, skenario pertama nih. Dan saya yakin ini banyak banget yang ngalamin. Mahasiswa yang juga nyambi kerja. Pulang sore atau malam, badan udah remuk, kepala udah penuh. Jangankan ngetik, ngelihat laptop aja udah enek rasanya. Nah, ini kuncinya. Kalau kondisi lagi capek, jangan pernah pasang target produktif. Itu resep pasti buat gagal. Coba deh, geser targetnya. Bukan lagi produktif, tapi jaga koneksi aja sama skripsi. Maksudnya, cukup buka filenya, baca ulang paragraf terakhir yang kamu tulis, atau mungkin coba nambah satu kalimat aja. Intinya, biar kamu nggak lupa sama sekali sama skripsimu, biar mesinnya tetap anget. 30 menit buat ini udah lebih dari cukup. Lanjut skenario 2. Ini buat kamu yang sebenarnya punya waktu, tapi otaknya udah penuh. Pernah kan, pas buka file, tiba-tiba langsung ngerasa tulisanmu jelek banget, jadi minder, bingung mau nulis apa, terus ya udah tutup lagi laptopnya. Ini tuh bukan soal nggak punya waktu, tapi soal tertekan. Dan bener banget kata-kata di slide ini. Kamu tuh bukan kehabisan waktu, tapi kehabisan nyali buat mulai. Sesi 30 menit ini gunanya kayak katup pelepas tekangan. Targetnya bukan lagi nyelesain bab 2, tapi mungkin cuma ngerapiin satu paragraf aja. Atau nyari satu kalimat penghubung. Ini bikin tugasnya jadi nggak serem lagi dan bisa mecahin kebuntuan. Skenario terakhir, ini juga super umum. Kondisi rumah yang nggak pernah bisa benar-benar tenang. Ada aja suara TV, adek manggil, atau kerjaan rumah lain. Kalau nungguin rumah sepi ya, sampai wisuda tahun depan juga nggak bakal mulai-mulai. Nah, ini soal mindset shift yang penting banget.
Berhenti deh ngegantungin skripsimu sama kondisi luar yang nggak bisa kamu atur. Metode 30 menit ini ngajarin kita buat jadi pemburu celah waktu. Cari aja celah kecil itu. Mungkin 30 menit pas subuh sebelum semua orang bangun, atau 30 menit pas malam udah agak sepi. Justru karena cuma sebentar, jadi lebih gampang dicari dan dipertahankan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yang paling bikin wow. Yaitu gimana semua langkah-langkah kecil ini kalau dikumpulin bisa jadi sesuatu yang besar banget. Inilah kekuatan akumulasi. Ini jebakan pikiran yang sering banget terjadi. Kita mikir, cuma satu paragraf doang ngapain? Seolah-olah kalau nggak banyak berarti nggak ada kemajuan. Padahal skripsi itu nggak dibangun dalam semalam. Skripsi itu tumbuh dari potongan-potongan kecil yang kita kumpulin terus-menerus. Coba kita bayangin perjalanannya ya. Hari pertama, ya elah, cuma satu paragraf, nggak kerasa apa-apa. Tapi coba lihat di hari kelima, tanpa sadar kumpulan paragraf itu udah jadi satu subbab kecil. Terus di hari ke-14, ini yang paling penting, rasa percaya diri kamu mulai balik lagi. Kamu mulai ngerasa, oh ternyata gue bisa. Dan akhirnya di hari ke-30, momentumnya udah dapet. Skripsi udah nggak lagi kayak monster, tapi jadi sesuatu yang bisa kamu sentuh dan kerjakan. Dan ini teman-teman adalah goal utamanya. Setiap kali kamu berhasil duduk dan kerja 30 menit, kamu itu bukan cuma ngumpulin tulisan. Kamu lagi ngumpulin bukti buat diri kamu sendiri. Bukti kalau kamu nggak mandek. Bukti kalau kamu bisa jalan. Jadi, yang numpuk itu bukan cuma naskah, tapi juga rasa percaya diri yang mungkin sempat hilang. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaannya sekarang balik ke kamu, dan ini simpel banget. Gak usah mikirin besok atau minggu depan. Pikirin sekarang aja. Langkah paling kecil apa yang bisa kamu ambil dalam 30 menit ke depan?